Dominic Toretto dan timnya dihadapkan pada ancaman global dari kelompok teroris Unity yang menguasai teknologi mematikan. Untuk menghentikan mereka, Fast and Furious harus membentuk aliansi tak terduga dengan agen pemerintah, hacker jenius, dan pembalap jalanan dari seluruh dunia. Nah, sebelum kita ke alur cerita filmnya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Halo semua, kembali lagi bersama saya Fauzan di channel Movie Fixim. Kali ini saya akan membahas sekaligus mereview alur cerita film yang berjudul Fast and Furious yang ke-11. Film satu ini rilis pada tahun 2023. Di awal film, kita diperlihatkan flashback ke 10 tahun yang lalu, di mana sosok Dante dengan sang ayah sedang membicarakan mengenai Dominic Toretto. Dante dan sang ayah berencana membuat keluarga Dom sengsara karena ulah Dom membuat ayah Dante menjadi miskin. Kenapa bisa? Mungkin saja dulunya mereka pernah mencuri uang ayah Dante. Ayahnya Dante ini adalah sosok orang terkaya di Rio, Brazil. Setelah selesai curhat-curhat masalah yang akan datang, lalu sesuatu hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Di mana pasukan Dom masuk ke bank milik ayah Dante untuk mencuri semua uang ayah Dante. Lalu mereka membawa berangkasnya dengan mengikat pada 2 mobil, lalu menderetnya. Ayah Dante sangat marah dengan ulah Dom. Ia pun menyuruh semua pasukan untuk mengejar Dom. Akan tetapi sosok Dominic ini tidak mudah untuk dikejar. Apalagi Dom ini adalah sosok ahli dalam dunia balapan. Di pertengahan perjalanan, Dom menyuruh Brian untuk pergi duluan. Dom mengatakan bahwa ia akan menghadapi mereka semua sendirian. Alhasil, Dom pun mampu mengalahkan mereka semua dengan kecerdikannya. Bahkan di sini ayah Dante pun ganti alam karena tertimpa mobil Dom. Akan tetapi Dante tidak mati karena terlempar ke laut. Dan film pun baru dimulai. Di masa sekarang, kita diperlihatkan Dom yang sedang melatih anaknya balapan. Rupanya Little B anak Dom ini sudah gede ya guys. Di sini Little B bertanya pada ayahnya. Little B bertanya bagaimana biar tidak takut dengan namanya bahaya. Dom pun menjawab, semua manusia mempunyai rasa takut. Little B pun tidak percaya dengan perkataan ayahnya itu. Dan ia juga menjawab Dom tidak pernah takut sama apapun. Seharusnya ini tidak usah dibahas ya guys. Ya sudahlah. Setelah itu mereka berdua pun bergegas pulang karena waktunya makan siang. Setibanya di rumah, terlihat semua keluarga Dom berkumpul di sana. Kalian pasti kenal sama mereka semua. Ini adalah Roman, Tess, Mia, dan lainnya. Oh ya lupa, rupanya ada juga nenek tua yaitu Ibu Dom. Lalu makan siang pun sudah siap di mukbang. Namun seperti biasa, sebelum mereka makan selalu ada beberapa patah kata dari seorang pemimpin. Namun kali ini yang mengantar kata yaitu Ibu Dom. Beberapa saat kemudian, mereka pun sudah selesai makan bareng. Lalu mereka mempunyai sebuah misi untuk mengambil senjata baru yang berada di Roma. Sial sekali, pemimpin misi kali ini adalah Roman, bukan Dom. Mereka memutuskan Roman menjadi pemimpin karena Dom dan Letty tidak bisa ikut, karena mereka harus menjaga Little B. Setelah itu Dom melihat banyak sekali misi yang sudah mereka lakukan. Bahkan ada juga kenangan yang luar biasa yang tertempel di dinding. Walau Dom membiarkan timnya pergi tanpa dirinya, Dom tetap saja mengkhawatirkan mereka. Bahkan ia sedih jika mengingat kenangan. Namun untung saja ada ibunya yang selalu menenangkan Dom. Tidak terasa malam pun tiba. Dom yang sudah lama tidak ada gabrut, ia pun bertanya pada Letty, "Neng, si Dede udah bobo belum?" Letty menjawab, "Udah Aa, gaskan." Akan tetapi kita tidak tahu apakah mereka melakukan misi di tengah malam ini atau tidak, karena scene sudah berpindah pada seseorang yang datang ke rumah mereka.
Oh, rupanya yang datang pada malam itu adalah Shipper. Shipper ini adalah musuh besar Dom di Fast and Furious 8 dan 9. Dom yang tidak kuat menahan emosi, ia pun mengancam akan membunuh Shipper dengan tangan kosong. Karena Dom sangat dendam atas kematian istri keduanya, yaitu Elena. Akan tetapi Shipper menjelaskan bahwa kedatangannya bukan untuk mencari lawan. Ia ingin memberitahukan sesuatu pada Dom, sehingga Dom penasaran. Ia pun mempersilahkan Shipper untuk masuk ke dalam. Letty dengan senjata FF bersiap-siap untuk menembak Shipper. Dom yang sangat benci sama Shipper, ia pun memaksa Shipper untuk langsung menjelaskan tujuannya. Shipper menjelaskan bahwa pada saat itu ia kedatangan sosok tamu yang tak diundang. Tamu yang dimaksud adalah Dante. Dengan beraninya Dante meminta semua alat Shipper untuk ia gunakan. Tentu saja Shipper tidak akan menyerahkan semua begitu saja. Lalu anak buah Shipper mulai mengarahkan senjata mereka kepada Dante. Namun Dante tidak takut sama sekali pun, dikarenakan Dante sudah menyandra semua keluarga pasukan Shipper. Ia juga mengancam pasukan Shipper bahwa ia akan membunuh keluarga mereka jika tidak ingin bekerja sama dengannya. Sehingga semua pasukan Shipper berkhianat. Mereka semua mengarahkan senjata ke arah Shipper. Lalu Dante mengambil teknologi milik Shipper dengan mudah. Bahkan dengan kejamnya, ia menyuruh semua pasukan Shipper untuk membunuhnya. Akan tetapi sosok Shipper ini tidak mudah untuk dibunuh. Ia mampu mengalahkan mereka semua walau mengalami beberapa luka gores. Itulah alasan Shipper datang ke rumah Dom. Shipper menyuruh Dom untuk bersiap-siap menghadapi Dante yang akan membuat keluarganya sengsara. Keesokan harinya, Shipper langsung diserahkan kepada sosok agensi terbaik, yaitu Little Nobody. Ia adalah anak buah Nobody yang selalu dipercayakan. Little Nobody menanyakan keberadaan anak buah Dom. Dom pun menjawab, sekarang mereka sedang menyelesaikan tugas yang disuruh oleh Nobody di Roma. Little Nobody agak sedikit terkejut karena Nobody tidak menyuruh mereka untuk bertugas di Roma. Mereka semua sudah menebak bahwa ini semua adalah jebakan Dante. Dom langsung menemui anaknya dan menyuruh untuk berhati-hati di rumah karena ia dan Letty akan bergegas ke Roma untuk menjemput timnya. Lalu mereka langsung bergegas mencari timnya itu. Yang makin sial, Dom tidak bisa menghubungi mereka. Setelah itu kita diperlihatkan Roman dan tim sedang menjalankan misi. Di sini Tess dan Ramsey berada di atas gedung untuk mengecek keadaan. Bahkan mereka berdua bertugas untuk meretas sistem kendaraan. Setelah itu mereka berdua melompat pada sebuah mobil truk. Aneh sekali, pintu truk yang mereka kendali tiba-tiba terkunci sendiri. Oh, rupanya ini semua adalah ulah Dante. Dante juga mengendalikan truk tersebut dari jarak jauh. Dia juga meledakkan sebuah mobil tanpa maksud. Tess yang mencari jalan keluar, ia pun sangat panik saat melihat ada sebuah bom dalam truk tersebut. Yang bikin tambah panik, bom ini mampu menghancurkan setengah kota Roma. Tidak lama kemudian, Dom dan Letty sudah dekat dengan mereka. Dom mencoba menghentikan truknya. Lalu datang Han dan Roman untuk menghentikan truk itu. Sial sekali, bomnya malah dilepaskan oleh Dante. Bom tersebut menggelinding ke bawah. Tanpa pikir resiko, Dom dan Letty langsung bergegas untuk menghentikan bom itu. Lalu Little Nobody menyuruh mereka untuk menghentikan bom itu dengan cepat, dikarenakan ia mampu menonaktifkan bom tersebut apabila mereka berhasil menghentikannya. Yang makin sial, polisi menduga Dom dan timnya adalah pembawa masalah. Oleh karena itu misi mereka untuk menghentikan bom pun sangat sulit karena dihadang oleh polisi. Tess dan yang lainnya berusaha kabur melewati terowongan. Sementara Dom dan Letty berusaha menghentikan bomnya. Namun sial sekali, Letty malah tertangkap. Dom pun berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menghentikan bomnya.
berhasil. Ia berhasil menjatuhkan bomnya ke dalam lautan. Oleh karena itu ledakan bom tidak terlalu dahsyat. Akan tetapi ledakan bom tersebut membuat kota Roma sebagian hancur. Setelah itu scene berpindah pada seorang pengganti Mr. Nobody yaitu M. Ia pun berencana untuk menghentikan perbuatan Dom. Karena menurutnya Dom sudah kelewatan. Apalagi Dom sudah banyak membuat kekacauan di mana-mana. Tidak cuma itu, ia juga ingin berencana menangkap semua anak buah Dom, bahkan keluarganya. Lalu anak Mr. Nobody yang bernama Tess menghentikan rencana M. Karena menurutnya Dom melakukan suatu hal yang terbaik. Akan tetapi M tetap teguh pada rencananya untuk menghentikan Dom. Karena ia sangat membenci Dom. Karena M tidak mau ikut saran dari Tess, Tess pun pergi dari sana dengan tujuan membantu Dom. Kembali lagi pada Dom, di mana ia harus berjuang sendiri untuk menyelesaikan semua masalah ini. Ia pun berbincang dengan sosok emak tua yaitu Ibu Xiao. Ibu Xiao pun berkata jika anak buah Dom sudah dipastikan aman karena ia telah mengamankan anak buah Dom. Di sisi lain, M dengan beberapa pasukan sudah siap untuk menangkap Dom. Di sisi lainnya lagi, Mia yang sedang asik main PS dengan Little B, ia pun dikejutkan dengan sebuah bom asap yang masuk ke dalam rumahnya. Dengan sekuat tenaganya, ia pun berusaha menghentikan agensi yang berusaha menangkap mereka. Sementara Little B, ia pun naik ke atas untuk menyelamatkan dirinya. Tanpa diduga, Jacob tiba di sana. Jacob ini adalah sosok paman Little B. Ia berusaha untuk menyelamatkan keponakannya ini. Setelah berhasil membantai banyak pasukan agensi, Jacob memberitahu lokasi Dom yang sudah dikirimkan padanya. Oleh karena itu mereka akan berkumpul di sana. Little B pun dibawa oleh Jacob. Karena bersama Jacob, Little B bakal lebih aman. Yo, it's not that one. Wait, but Singkat cerita, Tess masuk ke dalam sebuah bar untuk menjumpai Dom. Beberapa manusia nafsuan di sana pun mulai menggodanya. Namun mereka tidak mengenal siapa Tess. Tess pun menghabisi mereka semua. Tess pun langsung bertemu dengan Dom dan langsung memberi 3 permintaan. Udah kayak Mbah Aladin ya guys. Dom meminta Tess untuk membantunya. Permintaan kedua diminta untuk membawa Dom ke Brazil karena ia sangat marah terhadap Dante. Permintaan terakhir adalah Dom menyuruh Tess untuk menyelamatkan Letty yang sudah tertangkap. Namun permintaan terakhir sempat membuat Tess menolaknya karena tidak mungkin Tess menyelamatkan Letty yang sedang berada di penjara yang sangat aman. Hingga Dom pun mengatakan bahwa semua di dunia ini tidak ada yang mustahil asalkan kita mau melakukannya. Singkat cerita, Tess pun mulai menemui Letty yang berada di sebuah penjara yang sangat aman. Dengan cara Tess berpura-pura bertengkar dengan Letty supaya Letty bisa dipindahkan ke ruang medis. Selebihnya Letty harus mencari cara sendiri untuk bisa keluar dari sana. Di sisi lain, Roman dan yang lainnya sudah sampai di London. Mereka masuk pada sebuah kontainer untuk bisa sampai ke sana. Mereka bertujuan mencari Dom di London. Namun mereka tidak sadar Dom sedang berada di Brazil. Dom sendiri ingin sekali membalas dendam pada Dante. Di sana Dom bertemu dengan sahabat lamanya yaitu Diogo. Di sebuah balapan, tanpa sengaja Dom bertemu dengan adiknya Elena. Ia pun bernama Isabel. Akan tetapi Isabel belum mengenal Dom. Sial sekali, musibah pun datang. Dengan banyaknya uang, Dante mengajak Dom untuk balapan. Dom pun menerima tantangan dari Dante untuk balapan. That's great. Begitu juga dengan Isabel, ia juga ikut serta dalam balapan tersebut. Sebelum balapan dimulai, Dante menyuruh Dom untuk menyelamatkan salah satu di antara temannya itu. Dari sini Dom menduga Dante pasti bakal melakukan suatu hal yang licik. Tidak lama kemudian, balapan pun dimulai. Di pertengahan balapan, suatu hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Mobil sahabat Dom meledak dan ia tidak terselamatkan.
Sementara Isabel masih bisa terselamatkan karena dibantu oleh Dom. Di sini Dom sangat marah terhadap tingkah Dante. Do not Singkat cerita, kita diperlihatkan kegelauan Dante. Ia sedang ngobrol dengan dua manusia yang sudah ganti alam. Ada gelo-gelo. Setelah itu Dante membuka laptop dengan tujuan menghack akun rekening anak buah Dom. Siapa lagi kalau bukan rekening Tess dan Ramsey. Lalu kita diperlihatkan Letty yang sedang berada di ruang medis. Oh, rupanya Shipper juga berada di sana. Dengan mudah Shipper membuat para penjaga di sana pingsan dengan gas beracun. Setelah itu Shipper membebaskan Letty. Kini mereka berdua bekerja sama untuk bisa keluar dari penjara. Shipper membuat gas beracun tersebar di mana-mana dengan tujuan mereka tidak bisa ditemukan di CCTV. Aneh sekali, rupanya Letty tidak ingin bekerja sama dengan Shipper. Mereka adu mekanik di ruang medis. Entah siapa yang bakal menang, kita belum tahu guys. Karena scene berpindah pada Roman dan lainnya yang sedang panik karena uang mereka hilang dari semua rekening mereka. Bahkan mereka semua sekarang sangatlah susah untuk keluar karena masyarakat dan polisi telah memusuhi mereka atas perbuatan yang telah mereka perbuat. Walau sebenarnya itu semua adalah ulah Dante, oleh karena itu mereka pun harus melakukan perlawanan. Namun rencana mereka harus ditunda dulu karena tidak bisa membeli senjata atau alat lainnya. Akan tetapi Mewet berubah menjadi bahagia saat Roman memberitahu bahwa ia mempunyai banyak uang. Rupanya selama ini Roman tidak menyimpan uang di bank, melainkan ia selalu membawa uang manapun ia pergi. Kalau bahasa Aceh bisa dikatakan buha, alias apa saja yang ia lihat ia beli. Maka karena itu ia selalu membawa uang kemana-mana. Lalu mereka mengunjungi sebuah warnet yang pernah Ramsey kunjungi. Mereka pun meminta semua alat yang dibutuhkan pada sosok cowok rambut pirang. Ini pirang nggak sih? Ya sudahlah, pirang aja ya. Next. Namun sial sekali, Roman tidak mau memberikan semua uangnya. Ia sangatlah pelit, hingga hal itu membuat Tess sangatlah marah. Mereka pun adu mekanik di tengah warnet. Hey, guys, this is a family environment. What? Really? Hold on. Walau mereka bertengkar, mau tidak mau Roman harus membayar senjata pada cowok pirang. Akan tetapi rupanya cowok rambut pirang ini mengkhianati Ramsey. Ramsey yang kesal langsung memukul cowok rambut pirang. Di sisi lain, Jacob dengan Little B berencana untuk menemui Dom. Oleh karena itu mereka harus membuat paspor palsu supaya mereka dengan mudah pergi tanpa ada kata dicurigai. Tanpa diduga, M rupanya mengawasi mereka melalui CCTV. Di pertengahan perjalanan, Jacob sadar jika mereka sedang dibuntuti. Ia pun mengajak Little B ke belakang supaya ia dengan mudah menghajar mereka semua tanpa ada suara tepuk tangan. Setelah menghabisi anak buah M, mereka juga sudah menyiapkan sebuah jet kecil untuk bisa pergi dari sana. Mereka pun turun dengan jet itu. Lalu scene berpindah pada rumah Elena dulunya. Di sini Isabel baru sadar jika Dom adalah mantan suami kakaknya Elena. Mereka juga melihat foto Elena yang merupakan seorang polisi tergagah dan terhebat. Hal itu pun membuat Isabel teringat dengan sebuah dokumen yang disimpan oleh Elena. Rupanya Elena menyimpan dokumen tentang Reyes. Karena hal itu membuat Dom baru sadar jika perusahaan ayahnya Dante sekarang sudah jadi milik Dante. Dom langsung memutuskan untuk pergi mencari informasi lebih lengkap tentang Dante. Namun sial sekali, ia malah dibuntuti oleh M. Para penjaga di sana pun tidak suka dengan datangnya M. Mereka pun adu mekanik di sana. Lalu mereka semua bagaikan nyamuk bagi M. Ia pun mampu mengalahkan mereka semua. Singkat cerita, Dom sudah berada di kantor polisi yang pernah ia boboli. Di sana ia melihat banyak sekali foto-foto keluarganya yang ditampilkan di layar. Tidak lama kemudian, ada telepon masuk dari Dante. Rupanya Dante sudah merencanakan ini semua. Dante juga mengatakan bahwa ia akan membuat Dom dan keluarganya lebih menderita. Tanpa diduga, M dan para agensi mengepung Dom di sana. Dom pun tidak bisa melakukan apa-apa karena ia tidak mempunyai senjata FF. Ia pun dibawa entah ke mana.
Di pertengahan perjalanan, mereka pun bingung saat melihat Dom memakai sabuk pengaman. M pun bertanya mengapa kamu setakut itu. Dom pun mengatakan, udahlah gobloy, pakai saja sabuk pengaman. Jika tidak lu bakal tahu akibatnya. Lalu datang sebuah roket meledakkan mobil mereka. Dante datang dengan beberapa anak buahnya untuk membunuh Dom. Dom pun diberikan senjata oleh M supaya bisa adu pelor. Betapa kagetnya Dom saat melihat Isabel disandra oleh Dante. Lalu Tess datang untuk membantu Dom. Dante yang kalah langsung menyerah dan melepaskan Isabel begitu saja. Akan tetapi kita belum tahu apakah Dante benar-benar mengalah. Nanti kita bakal tahu. Karena orang selicik dia tidak mungkin mengalah begitu saja. Dengan penuh kemarahan, Dom langsung menghajar Dante bertubi-tubi. Tiba-tiba ada serangan dari atas menembak M dan juga Tess. Sasaran selanjutnya adalah Isabel. Untung saja Dom mampu menyelamatkan Isabel sebelum merasakan pelor. Lalu Dante mengambil teknologi gas IC yang dimiliki oleh Tess. Rupanya ia mengambil teknologi tersebut untuk bisa mengetahui keberadaan Jacob dan Little B. Dante pun pergi dari sana dengan mudah. Setelah itu Dom sangat sedih atas kejadian ini. Ia pun menyuruh Isabel untuk mengantarkan Tess ke rumah sakit. Sementara Dom dan M akan menyelamatkan anaknya yang berada bersama Jacob. Di sisi lain, Roman dan yang lainnya tiba di kediaman Shaw. Dengan rencana mereka ingin minta bantuan pada Shaw untuk bisa menyelamatkan mereka. Sial sekali, Shaw malah menarik Han dan menghajarnya di dalam. Pintu pun terkunci supaya tidak ada seorang pun yang bisa ikut campur. Namun tanpa diduga, datang para agensi untuk menangkap mereka. Mereka berdua pun bekerja sama untuk mengalahkan para agensi ini. Singkat cerita, mereka sudah berada di sebuah pesawat. Di sini Roman mulai bersedih karena merasa tidak becus jadi seorang pemimpin. Tess pun mengatakan bahwa yang Roman lakukan semua berjasa. Apalagi Roman telah menghabiskan banyak uang untuk melakukan misi. Di sisi lain, Jacob ini telah sampai di tempat kediamannya. Sesampainya di sana, mereka pun menunggu kedatangan Dom. Akan tetapi Dom tidak tiba di sana. Lalu Little B melihat ada sebuah mobil yang ditutupi sebuah kain. Little B pun menyuruh Jacob untuk membukanya. Rupanya mobil ini adalah mobil tempur milik Jacob. Tanpa diduga, mereka kedatangan tamu yang tak diundang. Tamu tersebut adalah anak buah Dante. Mereka datang untuk menculik Little B. Lalu Jacob mengajak Little B untuk kabur menggunakan mobil tempur. Mereka juga harus mengatasi kejaran dari anak buah Dante. Tidak lama kemudian, Dom pun turun dari pesawat M untuk menyelamatkan anaknya. Di saat itu pula, peluru Jacob macet. Dengan beraninya Little B keluar untuk memperbaikinya. Namun sial sekali, Dante berhasil menculik Little B dari Jacob. Dom yang mengetahui anaknya sudah diambil Dante, ia pun langsung tancap gas untuk menyelamatkannya. Akan tetapi Dom sedikit kewalahan karena datangnya beberapa pasukan Dante lainnya. Di sini Jacob mempunyai rencana. Rencananya pun membuat Dom sangat sedih. Ia pun mengorbankan dirinya untuk bisa menyelamatkan Dom. Lalu masalah datang lagi. Dua helikopter datang menghadang rencana Dom. Dom pun tidak menyerah begitu saja. Ia pun memanfaatkan sebuah nos ketawa untuk bisa menghancurkan dua helikopter. Ia pun berhasil melakukannya. Bahkan ia mampu mengambil anaknya dari Dante. M pun menyarankan Dom untuk mengambil arah jalan ke barat karena M akan menjemput mereka menggunakan pesawat. Di pertengahan perjalanan, Dom melihat ada dua kontainer mengepungnya. Lalu datang Roman dan lainnya untuk menyelamatkan Dom.
Malang sekali. Itu semua adalah jebakan dari Dante. M pun menembak pesawat Roman sampai terjatuh ke bawah. Rupanya M ini bersekongkol dengan Dante. Bahkan M sudah berada di pihak Dante 10 tahun yang lalu. Karena Dom tidak mempunyai jalan keluar, ia pun akan terjun ke bawah untuk menyelamatkan diri mereka. Alhasil, mereka pun terjun ke dalam air. Walau mereka berdua selamat, Dante telah memasangkan banyak bom di sana. Namun kita belum tahu cerita selanjutnya karena Sin sudah berpindah pada Letty yang berusaha kabur dari penjara. Sial sekali, Letty malah keluar di Antartika. Mau tidak mau mereka harus berjalan mencari bantuan. Di pertengahan perjalanan, mereka melihat ada kapal selam di sana. Oh rupanya, betapa kaget penonton. Itu adalah Giselle yang masih hidup. Aduh, jika Han tahu, pasti cacingnya akan kekar lagi ini. Malang sekali. Kok malang? Ya gimana gak malang? Lagi enak-enak nikmatin filmnya. Ya, malah sudah berakhir. Ya semoga lanjutannya cepat keluar ya guys. Bagaimana? Sangat seru bukan? Namun di sini kita belum tahu apakah Dom dan juga anaknya Little B bakal selamat dari bom yang dipasang oleh Dante begitu banyak. Dan juga kita belum tahu bagaimana reaksi Han saat melihat Giselle masih hidup. Oke lah, daripada kita pikir begituan, alangkah baik kalian tekan dulu tombol subscribe supaya kalian bisa menikmati alur cerita film dari Movie Victim. Ya begitu saja ya. Sampai jumpa di next video, bye bye.